Halo, selamat sore teman-teman dari Karangasem Mini Movement. Jumpa lagi bersama saya Bewok Matirasa di channel Karangasem Mini Movement dan di acara Ini Corner. Sore ini saya lagi berada di villa apa Pak namanya Pak? Great Mountain View di Selat ya. Tepatnya di Desa Tude Selat ya. Dan pada sore hari ini episode mungkin jadi episode yang spesial ya karena outdoor dan lokasinya di villa seputaran Selat Dude, dan di belakang kita bisa dilihat lagi berawan soalnya ya, ada Gunung Agung soalnya, dan kita kedatangan Pak Eko. Halo Pak. Halo. Salam dulu Pak untuk rekan-rekan Karangasem Mini Movement. Oke, salam semua dengan rekan-rekan saya ya dari Karangasem Mini Movement. Semoga kalian semua selalu berada di lingkungan desa yang luas. Sehat Mantap, selalu Pak. ya. Pak Eko ini gimana kabarnya Pak? Sehat? Segini-segini. Jadi bagi yang belum tahu Pak Eko ini sendiri, nama lengkapnya ada Eko Putrawan ya. IKD Eko Putrawan. Jadi untuk teman-teman yang mungkin belum tahu atau yang sudah tahu, jadi Pak Eko ini sebelumnya musisi juga ya. Jadi masuk dalam in-frame Karangasem Mini Movement. Dan setelah pensiun jadi musisi, bisa dibilang pensiun enggak ya, pensiun. tapi berkarya tetap sampai tua ya. Tetap berkarya sampai tua. Betul. Pensiun jangan. Jadi sekarang beliau jadi nginap tokoh dulu. ya. Isi nginepnya Pak. Yes. Jadi Pak Eko ini punya band ya, dulu namanya Seven Ceblok. Seven Ceblok. Gimana itu Pak Seven Ceblok, kabarnya sekarang ini gimana? Sekarang sudah istirahat dulu. Oh istirahat. Hiatus ya. Iya. Nah Pak, untuk nama Seven Ceblok itu sendiri sih apa itu artinya tuh, ada filosofinya nggak gitu? Kebetulan kita membentuk di bulan Juli ya, kita ambil angka 7 lah. Angka 7. Iya, itu yang pertama. Terus kalau filosofinya di luar daripada itu, kita juga searching juga, kita cari-cari 70. Seven Ceblok itu kan bisa diartikan 70. Terus 70, angka 7 itu keselamatan atau keseimbangan. Terus juga 0 itu adalah angka alam semesta. Alam semesta. Yang memiliki filosofi alam semesta. Jadi karya-karya Seven Ceblok itu lebih dominan ke alam. Oh, ke alam. Jadi 0 juga bisa kaitkan, jadi tidak pernah putus ya. Iya. Jadi saling terhubung semua. Saling terhubung semua. Oke. Berarti untuk single Pak, apa sudah ada albumnya ini? Kalau album kita belum. Belum ya? Kalau single mungkin di YouTube kira-kira ada 4 atau 5 itu. Oh, sudah ada di YouTube. Soalnya ada di YouTube. Tapi untuk video klip ada kan? Video klip ya, video klip kita sudah garap. Yang pertama itu adalah Setara Betare. Terus yang kedua juga Cetrung juga. Terus yang ketiga juga apa namanya? Di Petung. Oh ya di Petung. Ya, yang sempat viral. Terus yang keempat apa namanya itu lupa jadinya. Saking lamanya mungkin ya. Jadi mohon maaf. Jadi lupa. Tapi bukan lupa sih. Ya. Kalau, Gini. Kalau dinyanyiin masih. Apa namanya yang di hutan tuh? Oh iya, Rimba Hilang. Yang kita syuting di hutan Bedugul. Rimba Hilang, benar. Bawa ini tuh apa namanya drum. Ke hutan, kita masuk hutan. Oke. Terus Gunung Nenten Tong Sampah juga. Oh ya, itu syutingnya di Gunung Batur langsung ya? Juga. Oh langsung mendaki, langsung bikin klip ya? Langsung kita kemah. Keren. Jadi kita merasakan alam. Jadi bawa kayak berkampanye gitu ya, kalau khusus lagu Gunung Nenten Tong Sampah ini? Kita ada gini, apa namanya, ada makna yang tersirat di sana. Bahwa kita kan sering kali kita saat-saat waktu zaman masih normal, kalau sekarang kan udah semua terbatas. Iya betul. Karena situasi pandemi ini. Jadi kalau saat kita normal itu kan ada yang mendaki, kadang mereka itu hanya cuma menikmati alamnya aja. Jadi menikmati alamnya aja, terus juga dia tidak mau bertanggung jawab dengan situasi dan lingkungan. Benar ya. Jadi ketika kamu bawa sampah ke atas, ingat kamu harus juga bawa turun sampah itu. Betul. Jadi ada pepatah yang mengatakan juga, tinggalkan jejak saja, tidak untuk sampahmu, gitu, seperti itu. Nah, untuk personilnya gimana nih, kabar-kabar semuanya? Karena lama banget nih. Terakhir kan waktu itu kita live semuanya masih eksis masing-masing.
Jadi kebetulan saya eksis kebetulan juga di rumah saya ditunjuk sebagai kepala kewilayahan juga. Yes, Juga yes, yes. melayani masyarakat, terus juga gitaris saya sibuk dengan tatonya, dan basis saya juga sibuk dengan konser-konsernya. Konsernya. Terus Sibuk gini dia jadi dari dosen Pak Kodi sama bikin quotes ya. quote-nya itu Manggil. Oke. Jadi untuk Pak Wahanyu juga masih sibuk juga di di Kerjaannya ya. Kebetulan juga kita punya kesibukan karena semuanya kita sudah berkeluarga. Wis, mantap ya. Semua sudah berkeluarga jadi Punya punya ekor masing-masing. jadi punya tanggung jawabnya masing-masing nih Ya. sepertinya ini semua ya. Sementara direhatkan dulu, nanti kalau udah ada kesempatan lagi, udah ada mood lagi, ada inspirasi Inspirasi lagi. dan waktu Baru- luang reunian sekali-sekali ya. reunian. Jadi untuk kesibukan Pak Eko sendiri nih sekarang kan udah gini ya di tanggung jawab di Kepala sektor kewilayahan, kepala kewilayahan. Berarti kepala kewilayahan di Padang Tunggal Kangin, Padang Tunggal Kangin. Desa Dude. Desa Dude berarti Padang Tunggal itu terbagi jadi dua wilayah ya, Ya, dua dusun. Satu desa adat, dua dusun. Pak Eko Padang Tunggal mana nih? Kangin. Oh Kanginnya. Kalau kau masih gini, masih sawah. Oh. Oh Bisa Pak Dodon, menghadirkan. ya Pak Dodon kirain. Drummer Blue Sky. Jadi untuk proses awalnya Pak Eko ngaya lah istilahnya kita ya, ngaya jadi kawil ini gimana sih prosesnya dulu Pak Eko? Karena kan sebelumnya kan kerja juga Pak Eko kan Iya. di Kuta Rock City juga. Di pesawat jatuh. Iya. Saya waktu itu masih lajang, Oh, masih lajang. muda ya. Terus di saat itu pas Gunung Agung meletus, saat itu entah kenapa mungkin sudah takdirnya mungkin saya pulang kampung. Oh ya waktu Ya. itu kan masih bolak balik ya Pak ya, bolak-balik Denpasar saya ke Karangasem ya. Denpasar, terus lagi balik ke kampung, satu sempat dimarahi juga sama bos kan. Ya. Gimana nih kerja nih gitu. Karena lama juga. Tapi gimana libur. dalam situasi seperti itu kan kita juga mengutamakan keluarga, mengutamakan Benar. juga teman-teman, saudara. Jadi waktu kalau ada gininya nggak masa jabatannya nggak kalau kawil-kawil Kalau gitu? masa jabatan sampai umur 60 Oh, 60 ya sama kayak PNS berarti ya. terkecuali kalau misalkan kita ada permasalahan ataupun kita di Oh, demo jadi istilahnya. dikat Ya, nggih. bisa sih mengundurkan diri bisa. Besar juga ya Pak ya tanggung jawabnya sebagai kawil ya, belum lagi kalau masalah yang riskan tuh kayak bantuan kayak gitu ya. Memang sih seperti itu. Kadang kan kita yang terpenting apa yang menjadi kebijakan dari kepala kewilayahan itu ya kita berusaha sebenarnya. Ya, Terkadang kembali lagi tanda kutip. kembali Ya benar. namanya juga masyarakat banyak kan, dalam artian 3 tahun saya menjabat langsung hari sih baik-baik aja. Ya, Tungkaris sih ya. Mudah-mudahan lancar ke depannya. Apalagi dari tahun awal tuh udah banyak banget cobaannya dari gunung. Ya. Apalagi sekarang lagi nih lagi pandemi kayak gini ya. Pandemi juga. Banyak sekali awal-awal Lebih ini. parah sekarang loh ketimbang Cuma yang gunung tuh. Oh ya, karena ini kan karena ini kan gerubuk. berdampak global banget. dunia. Kalau gunung itu kan Karangasem aja. Iya benar. Jadi untuk situasi sekarang nih Pak, pandemi ini berpengaruh nggak sama kinerja Bapak atau teman-teman yang lain gitu loh? Kalau ini sih sangat terpengaruh dalam artian kan terutama di pembangunan, kita di program-program kerja juga di desa juga yang beberapa anggaran juga dikikis diperuntukkan untuk COVID, untuk pandemi ini, untuk BLT, entah itu persiapan seperti itu. Jadi ya yang dulunya kita punya program harus tahun ini jadi ini, tahun ini jadi Molor ya? ini, ya udah kita menunggu dulu. Menunggu dulu saat momen yang tepat mungkin udah normal. Mudah-mudahan sih cepat normal ya, karena Iya. kita tahu sendiri dari semua sektor nih bener-bener Iya. parah banget nih udah. Saat ini pemuda-pemudi mungkin yang dulunya kan bekerja di luar, bekerja di luar wilayah juga, di luar negeri juga. Sekarang udah balik kanan semua ke kampung ya.
saya selaku kepala kewilayahan juga bertanggung jawab besar dengan pemuda-pemuda yang dulunya bekerja maksimal, bekerja yang ada penghasilan, sekarang juga tidak ada penghasilan, Sangat ya berpengaruh galau banget. semua ya. Sebisa mungkin saya bisa membantu, tetapi kan kadang juga paling hanya bisa menginformasikan, misalkan ada lowongan, ada di mana ada celah gitu. Iya. Masalah pendapatan sedih saya, Pak. Ya, semua terdampak sih. sedih ya. Jadi Saya ingat juga terdampak. jadi ingat yang dulu-dulu masih kerja, aduh wih, have fun. Jadi meninggalkan Kawil nih, Iya. flashback dulu kita sebentar masalah di permusikan, Pak. Nah, dulu kan sering woi lalu lalang nih dan pasar banget nih dulu. Kita anak desa ke ngeband di Denpasar, rasanya ada pride tersendiri gitu. Kalau dari si penceblok sendiri atau dari Pak sendiri sih, panggung pertama dulu yang pernah Pak jajali lah, panggung pertama tuh, pentas pertama tuh di mana? Penceblok di Sanur. Di Sanur, Di Sanur. waktu itu acara Rocktober. Iya, Rocktober ya. Ya, Rocktober. Ya, Rocktober itu panggung pertama saya Yang di penceblok. pantai nggak? Ya, The Rocktober tahun The Rocktober. berapa itu ya? 2015 kalau nggak salah itu. 2015. Sekitar itulah. Ya. Itu panggung pertama saya menceblok. Oh, yang ada Ajering. himpunan motor tua itu ya. Oke, Saat oke. itu panggung pertama. Panggung pertama ya. Apa sih yang pengalaman terberat bagi Pak Eko Saat ini? ngeband ya. Ya mungkin perjuangan Perjuangan ya. Kembali ya. lagi ke perjuangan ya. Mungkin saat itu kita nggak punya alat. Oh, nah, ya, itu itu yang utamanya. pertama. Terus yang kedua mungkin kita job juga apa namanya, di mana kita cari panggung ya, namanya juga kan band. Kita punya karya, kita punya lagu ya, kita harus mau publikasi, tapi di mana tempatnya gitu kan, kita harus cari celah-celah dulu deh. Iya. Ya lobby sini lobby sana. Dari panggung kecil-kecil ya, dari sekedar akustikan, sampai jamming-jammingnya. Sampai bisa tur seluruh kabupaten dulu kan dengan Oh iya. Lolot ya. Waktu dengan itu Lolot, ya. masih kenceng-kencengnya ya konser. Kiss waktu itu ya. Kiss mungkin. Jadi untuk Pak Eko sendiri nih, kita dari Pak Eko personalnya, ada nggak teman-teman atau musisi atau yang berjasa banget nih buat Pak Eko? Pokoknya yang berarti banget buat Pak Eko sendiri. Kalau teman-teman Astungkare selama ini masih kita komunikasi. Komunikasi. Ya masih komunikasi. Pak D yang sebagai mentor saya. Jujur aja ya, sebelum saya memutuskan untuk ke kampung ini, Pulang ke saya sini. izin dulu sama Pak D. Pak D, mungkin nanti dilihat di sini. Ini pertanyaan saya, Pak D, layak nggak saya untuk mengabdi di desa? Dan jawaban beliau itu, kalau kamu udah diberikan kepercayaan, kamu jangan sia-siakan, kamu jalani aja. Pasti akan ada nanti titik temu di mana kamu akan terbiasa. Izinnya Pak D Lolot. Pak D Lolot ya. Iya. Dan juga rekan-rekan semua sih musisi mensupport untuk pulang kampung. Jadi emang 100% keinginan Pak Eko sendiri waktu itu mau pulang kampung ini. Ragu juga sih. Ragu. Pasti ya. Pasti sih. Karena kita sempat kan ada ragu. di zona nyaman. Itu terakhir soalnya kita pulang, memang sih akan balik lagi, tapi Iya. untuk sekedar singgah beberapa jam aja, paling Iya. balik lagi untuk emang stay di sana itu udah nggak bakalan lagi. Tapi pada intinya begini, sejauh-jauh kamu terbang, sejauh-jauh kamu gini kan pasti kamu pulang kampung Iya, juga. betul sih. Ya, tapi Masuk kalau kita lebih awal bisa pulang kampung dengan apa namanya, kerja, artinya bukan hanya sebatas kerja, tapi sebatas bisa bermanfaat buat orang banyak di kampung kan. ya, Sesuatu yang luar biasa. sesuatu yang luar biasa banget ya. Sesuatu yang luar biasa. Pulang untuk mengabdi dengan tujuan yang memang benar-benar pure dari hati, untuk membangun desa, suatu wilayah, ya. bangun suatu wilayah, suatu kebanggaan sekali, ada rasa puas tersendiri ya. Jadi Pak Eko juga udah nikah nih waktu tahun berapa tuh? 2020 benar? 2019. 2019 ya, udah punya anak nih satu, namanya Bumi. Punya ekor, namanya Bumi. Punya ekor. Jadi nggak jauh-jauh dengan alam semesta. Iya benar. Itu lagi inspirasi, kok anaknya Bumi itu gimana sih diberi nama itu kayak gimana? Ada filosofinya? Ada sih filosofinya, kenapa? Jujur aja,
masih hamil USG, saya belum tahu pasti anak saya nih bakal cowok apa cewek sih gitu. Ya. Itu sih yang pertama. Terus kebetulan pas waktu lahir cewek. Cewek. Saat itu mungkin seru juga sih ya, anak lahir tuh, dalam artian istri ngelahirin anak tuh ternyata perjuangan seorang orang tua itu luar biasa ya, seorang ibu. benar nang orang menggantung bawa kate itu. Serius emang begitu nyatanya. Ya mungkin Pak Bewa nanti lah. Merasakan betul pengorbanan seorang Kalau ibu nama ya. Bumi itu kebetulan anak saya cewek, jadi Bumi itu kan identik dengan ibu, seorang ibu, ibu. ya, ibu pertiwi. Ya jadi mungkin biar kekinian. Ada unsur kekiniannya juga Ya, ada ternyata. unsur kekinian juga. Kalau pertiwi kan terlalu umum. Ya. Terlalu umum ya. Saya selipkan nama Bumi di sana. Semoga nanti harapan saya sih selaku orang tua juga biar ke depan anak saya juga bisa dengan nama itu bisa membumi, bisa dalam artian menjaga isi semesta lah. Dalam artian menetralkan. Ya, seperti yang Bermanfaat lah untuk alam yang Pak semesta. Eko pergerakan dari dulu ya juga berpengaruh terhadap band dan juga turunan juga. Udah dengar waktu itu kan pas ada gempa juga ya. Ya, pas lahir. Pas lahir gempa juga ya. Hujan, terus apa namanya? Hujan, terus mati listrik lagi. Listrik. Ini sana Di- udah horor sekali. Di puskesmas kan waktu Di itu. puskesmas. Oh, ya. Masa pandemi juga. Ya. Saat itu kan masih masa-masa dalam artian yang melahirkan harus di ini, di itu kan seperti itu. Jadi Ya. saya Untungnya berkomunikasi dengan aman ya. Pak Kampus. Jadi bagaimana Dok kalau misalkan persalinan puskesmas terjamin nggak keamanannya? Ya dia bilang dan percayakan saya lahiran aja di puskesmas. Ya. Jadi sampai sekarang nih anak saya nih anak puskesmas dibilang. Anak puskesmas. Tapi waktu itu kan maksudnya Karena kan lahirnya orang lancar. itu kan ini kok. Orang itu persepsinya dia tuh mungkin kalau di puskesmas, saya juga memberikan contoh juga dalam artian ke masyarakat saya bahwa dimanapun kalau memang tidak ada kendala bisa kok lahiran normal. Bisa ya. Itu Tapi bisa. Bumi ibunya normal kan? Normal. Eka. Oh, Astungare ya. Iya. Walaupun kurus ya normal. Ya. Astungare itu kan jadi idaman semua Iya. orang tua sebenarnya normal. Cuman ya karena mungkin ada situasi kendala apapun jadinya Iya. banyak yang Banyak yang mengambil. jadi kendala karena zaman udah beda. Iya. Zaman udah beda seperti dulu kan masih makanan tetap normal. Sekarang sedikit-sedikit kimia. Merabu Iya, istilahnya. merabu. Benar-benar. Masuk sih itu sebenarnya. Jadi untuk karya dari Siap Penjeblok sendiri kan sudah ada di YouTube juga di platform digital semua. Iya. Lagu nih untuk lagu yang paling berkesan nih banget buat Pak Eko nih lagu yang mana sih gitu? Yang pertama. Yang pertama yang mana tuh? Itu buat video klip. Oh yang Setara Betara? Oh iya ya. Syuting di beberapa tempat. Pertama Nusuk Nide. Maksudnya 3 bulan itu dari proses kelilingnya aja. Prosesnya juga makan Ah, waktu kira-kira 3 bulanan tuh saat itu. Mungkin karena kan Nusuk Nide disupport oleh Pak Putu Bonus juga. Pak Putu Bonus, nggih. Yang itu memfasilitasi untuk Nusuk Nide. Jadi saat itu Nusuk Nide masih natural. Natural ya. Iya. Jadi didukung penuh ya sama teman-teman dari sana ya, sama Pak Putu Bonus juga ya. Juga ada semua Hmm. sahabat-sahabat di Nusuk Nide luar biasa. Jadi rekamannya waktu itu di mana? Rekaman lagunya. Rekaman untuk lagunya saat di mana ya? Di Denpasar. Oh, ya tidak bukan? Kalau Antida itu Satu Ibu Pertiwi itu. Oh, beda. Setara Betari ya di Antida juga. Oh iya. Ya, Iya. Antida. Oh di Antita. Ya, Di Waribang Antida ya. Studio Jadi yang nyiptain Pak sendiri? Apa dengan siapa? dengan teman. Semua ya. Jadi lagu Setara Betara itu menceritakan apa sih Pak yang spesifiknya? Karena kita kan dari dengar judulnya aja Setara Betara, setara dengan Tuhan itu. Seperti apa itu mungkin banyak teman-teman yang belum Jadi tahu begini gitu. sih, seperti lagu itu kita selaku manusia, bahwa kita lupa bahwa manusia ini adalah ciptaan Tuhan. Itu yang pertama. Oh. Dan kita menganggap diri Tuhan, kita bisa memerintah dengan
sifatnya otoriter, harus A, harus B, harus C, dan kita lupa dampak-dampak itu. Dalam artian dampaknya itu luar biasa untuk lingkungan manusia. Jadi ego sih, kembali ke ego. Dalam artian kan sekarang kan banyak orang-orang Iya sih, banyak sih. Jadi secara Betari juga dengan uang, dengan semua. kekuasaan, dengan Jadi lagu-lagu Evan Jeblak sendiri identik dengan alam dan kritik ya, kritik sosial juga, sosial ya, kemanusiaan. Salah satunya ada di lagu apa namanya Republic Outsourcing. Itu keras banget tuh kata-katanya. Tapi masuk banget itu. Apa yang memang terjadi saat itu memang ya seperti itu, seperti yang ada di liriknya dulu. Peralihan. Jadi permainan kata-kata itu yang nulis tuh Pak Eko sendiri atau siapa? Enggak juga sepenuhnya saya. Pada intinya karya ini karya bersama. Karya bersama ya. Karya bersama, idealis kita bersama. Saat itu kan dalam artian kenapa juga memilih di jalur ini, di jalur karena mungkin sebelumnya personil di Evan Jeblak ini kan punya band masing-masing. Oh iya. Ya. Dulu punya band. Dalam artian kalau kita ngambil lagi larinya ke genre dulu mungkin kan kita nggak ada bedanya. Iya, nggak ada bedanya kayak dulu ya. Jadi ya udah kita jalur misalkan kita semua orang ke kanan, kita ke kiri aja dah. Mana? Baik kiri. Berarti band Pak Eko pertama itu Ceki ya? Ceki Band Ceki Band. 2007. Oh ya sama Masih. Gibor. Itu albumnya dari nol tuh. Dari nol. Waktu itu saya lihat albumnya di WO warung online yang ada gambarnya kaki-kaki tuh. Dari nggak pakai sandal, Pakai sandal, sepatu, keren sih. Gini tapi nanti konsepnya keren tuh. Konsepnya keren, bagus. Waktu itu rekamannya di Devan ya? Di Canggu. Di DPA Studio. Dibantu dengan beli Devane. Berarti itu statusnya Ceki itu vakum gitu? Apa saat itu mungkin karena ya sama sih seperti sekarang kesibukan apa namanya personal, terus juga apa namanya tapi semua personilnya bikin band lagi juga. mungkin ya karena kayak Gibor bikin apa Nias kan baru dia ya mungkin kan kangen ngeband ya udah. Beli Prim saja masih di BMTH band metal. Ini bukan BMTH siapa? Gini apa ya? Lupa saya namanya. Mungkin nanti dia komen di kolom komentar. Jadi untuk perjalanan Evan Jeblak sendiri dari 2015 berapa tadi? 2015 sampai sekarang. Jadi yang paling pengalaman yang nggak pernah terlupakan nih Pak dari perjalanan selama ngeband tuh kayak gimana? Yang mana sih? Ada nggak perjalanan yang seneng banget dan pengen Pak ulangi lagi sama teman-teman gitu loh? Yang senang itu saat konser di Buleleng. Konser Buleleng? Ikut ke sana ya? Enggak. Buleleng saya nggak ikut. Ya? Yang di negara. Sampai kita mandi di ini. Oh di itu tuh saya nggak ikut. Enggak ikut ya. Mandi Budi baru yang itu iya, kru-krunya. Sampai mandi itu wih luar biasa tuh. Oh itu tur gitu maksudnya? Tur ya. Ke Buleleng kita tur. Ngikut siapa waktu itu ya? Itu bukan Kiss. Oh Kiss ngikut Band, Kiss. Ya. Ya. Waktu itu konser di Lolot, terus di Negara juga dengan waktu itu sama SOP. Sama SOP ya. Yang jauh-jauh sih berkesan. Berkesan ya? Ya. Apa namanya? Di tempat penginapan nginep bareng itu kesannya seru ya kayak keluarga banget semua. Yang paling berkesan tuh Nusa Penida ya. Berarti kalau yang ke Nusa Penida itu terutama yang udah nikah nih kayak Pak Wadi diizinin lama-lama. Kalau Pak Wah dia santai. Santai Pak Wah. Kalau dia santai dia. Dia santai dia. Dalam artian yang penting telepon di mana laporan, wajib lapor. Berapa hari tuh Pak di Nusa Penida? Berapa hari tuh? 3 hari ya? 3 hari, nginep selama 3 hari. Berarti Pak cuti waktu itu berarti lama ya? Oh ya. Belum lagi perjalanan ya bolak-balik ya. Ya. Seperti itulah. Seru sih. Seru. Dalam artian enggak 2 hari kayaknya. 2 hari. Oh, sekitar 2 hari 1 malam. 2 hari 1 malam. Kita titik beberapa titik di sana.
balik lagi ke rumah, terus lanjut di Mopantigan yang di Batu Bulan, Oh ya. terus di pantai apa namanya, di pantai ini lagi di Jimbaran. Jualan. Banyak ya. Pokoknya bisa dibilang semua sebenarnya berkesan ya. Banyak juga jumpa teman-teman baru, musisi-musisi baru. Iya. Untuk waktu itu kan sempat juga lagi apa namanya, penggalian dana itu dari komunitas Pak itu yang dulu apa namanya tuh, CMB Ya, CP sama teman-teman itu. Itu gimana Sama waktu Legend. itu? Oh sama Legend. Waktu itu kan Itu kan lagi seru-serunya tuh ya. ya, Pas semua musisi itu bersatu. komen kan gitu kegiatan waktu. Keren tuh Pak. Keren. Ya, sampai sekarang Masih ya? kita di sosmed. Artinya kan yang penting kita pinter-pinter aja bermain sosmed, mendekatkan diri dengan teman-teman. Ya. Silaturahmi online. Ini online. Virtual. Agak kokoan tiang niki Pak. Ya kan Pak, buang vitamin nih. Jadi selama waktu kerja dulu kan main tuh malamnya kan pasti ada aja job main tuh. Gimana untuk mensiasati itu Pak? Kayak dulu kan sering tuh ke diskotik itu. Nantinya kerja pagi langsung nyambung dia lembur. Pokoknya kalau udah panggung rasa lelah itu hilang. Hilang ya. Iya, hilang. Sekarang kerja sore. Iya. Habis itu main nantinya Jamnya. nanti pagi lagi kerja. Wih, gitu Kerjanya kan. Kerjanya jam 3. Jam 3 subuh udah Jam 3 prepare itu. subuh. Bis. Prepare. Mati kiap Tapi sempat tidur sedikit. curi-curi waktu lah dikit-dikit. Itulah. Ya, teman-teman maklum. Bos juga Maklumi. memaklumi. Untung ya waktu itu bosnya juga ngerti ya, dan memang apa namanya, friendly banget itu loh. Ya, keluarga. Kekeluargaannya terus terang dulu juga tempat Mengenang kerjanya masa-masa bagus. di tempat kerja dulu luar Ya, biasa. luar biasa sebenarnya Kangen persatuannya. sih. Saya aja Kangen juga gitu, kangen sama teman-teman gitu. sih. Ya, salam rindu deh buat semua alumni Alumni TG. TG Taurus Gemilang. Iya, harus kebilang Semoga keluarga besar sehari. semua. Pokoknya dimanapun semua semoga sehat selalu ya, apalagi situasi sekarang ini semua mencar Pak. Ya, katanya Mencar. informasi sih semua istirahat ya. Sehat, break Istirahat. the silent semua. Ya sih, semua kan kebetulan mayoritas juga kan orang-orang di sini. Iya betul. Masih saudara di sini yang kerja di sana. Jadi sekarang udah beralih dari di airport, sekarang kembali lagi membumi. Membumi. Jadi pandemi ini mengajarkan kita untuk sederhana sih. Ya. Yang dulunya kita ribet kan, dalam artian harus kemewahan. Sebenarnya saat seperti ini ya kita sederhanakan aja, kok mampu masih kita Mampu ya. Yang penting bersyukur aja. Bersyukur. Ya. Tapi lama-lama ada bosannya juga sih. kukur yang ngedang belabar kan Pak. Kita bersyukur dan sabar. Iya. Itu yang terpenting. Itu yang terpenting. Meninggalkan sebuah panggung permusikan juga karena waktu itu kan masih udah gini ya, maksudnya job main itu juga lagi Iya. sepi juga. Sedangkan itu karena memang niat juga pengen Ya, pulang, itu sih situasi juga Iya. sama mendukung situasi seperti itu, dan niat juga pengen pulang. Iya. Satu sisi juga mau main juga nggak ada gini, nggak ada acara waktu itu, gunungnya itu ya. Karena kita terfokus ke bencana kan. Iya benar. Jadi Paling niatnya kita- langsung pulang. Iya, teman-teman paling kan bersosial gitu aja. Jadi movementnya waktu itu Pak udah kemana aja sih Pak waktu itu? Kan sempet gini juga, apa tuh, mengungsi juga kan? mengungsi ya. Sempat mengungsi di Tri Eke Buana. Di Kebuana di Iya. Sedemen. Teman. Cuman juga saat itu luar biasa. Kalau diingat-ingat sih kadang berpikir ke tahun 63 ya. Oh iya. Dulu Tuh, itu kalau itu sekarang seperti kan apa? lebih simpel ya, ada kendaraan, ada apa segala macam kan lebih mudah. Ya. Kalau bayar Info itu kalau ya? dulu info juga Itu sudah cepet. cepat dapatkan. Ya, ya mudah-mudahan jangan kembali lah ke masa-masa itu. Iya, Tungkare Ya, cukup lah. aman. Semoga Tuhan Ya, tapi kita melihat gunungnya dari sini Pak, harus sih aman ya, karena berawan ya nggak kelihatan. Karena bagus banget nih tempatnya. Thank you untuk Great Mountain View Vilas. Kita ajak main-main di sini. menyediakan tempat dan kopinya luar biasa. Mantap. Kopi Kita hitam pahit. kopi dulu lah. Seruput dulu. Jadi untuk karya Mati, Pak. beberapa karya yang Pecah rukun ini. diinjet dulu. Nah,
karena banyak angin di sini. Tapi dingin Pak di sini. Lumayan keselat Masih Jek terjaga dingin. alamnya lah. Pak kuat ngawan singlet yang menjaket doang Udah Jek. terbiasa dong. Di rumah ngawan kipas angin gitu. Udah terbiasa. Terbiasa ya. Nah waktu itu gimana proses pembuatan acaranya Pak? Yang PGSDT Ya, Fest, PGSDT Musik Fest. Musik Fest yang pertama Itu di lapangan umum gestarnya- Selat. Gestarnya semua sih. Semua itu banyak banget gesternya. Untuk ngelobi mereka semua tuh gimana sih Pak? Kebetulan sih teman-teman Bisa join support semua sih. itu loh. Teman-teman support semua sih. Jadi ya berkat juga kesemontonan juga support, dibantu juga STT juga yang luar biasa bekerja sama. Jadi acara itu berjalan lancar sih. Baru mau membuat PGSDT Musik Fest 2 ya Ya keburu situasinya. baru situasi seperti Jadi ini. cukup unik juga waktu itu saya lihat ya. Kalau kebanyakan kalau konser di kota itu apa namanya? Bedeknya itu dindingnya itu pakai bedek dia double lagi. Ini loh cuman pakai terpal aja. Terpal berapa meter tuh keliling lapangan tuh aman itu loh. Astengkaru Gak ada yang jebol. Gak ada yang nobrak loh. Kalau di kota udah selidan Nanti rusak. kembali lagi dalam artian kesadaran. Bagaimana Kesadaran kita ya? bagaimana kita menyapa dalam artian juga apa namanya? Kayak kemarin kan mereka datang kita sapa semua. Ya. Jadi say hello-nya lah, dan kebetulan Astengkaru saat itu yang hadir juga semuanya sih sadar. Sadar dan respect Iya, juga ya sama respect juga dengan acaranya. acaranya. Astengkaru enggak ada keributan Iya. juga. Kalau rusuh pun yang rugi juga Iya, mereka sendiri juga. apalagi itu kali acara pertama stop. kita ada di Kecamatan Selat, baru Iya. kali pertama ada apa namanya festival, acara festival gitu. Pokoknya Mungkin berkesan sekali waktu sebelum-sebelumnya itu. ada sih, cuman kan acara Ya, ya gitulah, keren sih itu acara Pak. besar sih juga. Ada respect semua itu. Panitianya juga ini semua Iya. waduh mengamankan semua karena kan dari nama sendiri itu kenapa bisa namanya PGSDT Musik Fest Pak? Kebetulan. Karena itu yang paling terlihat gitu loh. Paling yang banyak orang nanya mungkin itu. Ya, kenapa PGSDT kan Ya. seperti itu? Kebetulan juga yang juga apa namanya dari Kawitan juga leluhur Wareh Dalem, Sentano dalam Tarukan. Jadi PGSDT itu para gotres Sentano dalam Tarukan. Para godres entahnya dalam Tarukan. Ya pengen gini aja sih, karena kebetulan juga yang buat acara juga di rumah. STT-nya banyak juga, anak-anaknya banyak. Jadi ya udah pakai itu aja deh gitu waktu itu. Kalau yang Juga. jauh itu misalnya dari Iya. Bangli, Belele itu nggak tahu. ternyata kita- juga PGSDT. Nah, juga. ya, kayak gitu. Artinya kita Ternyata saya secara baru tahu. tidak langsung dipertemukan. Jadinya mana ini gini-gini kita nih semeton. Tapi pada intinya kalau tarik ke atas semua sih semeton Pak Dewi. Semua semetonnya kalau kita Kalau tarik ke kerucutkan. atas kerucutkan kita semua Ya. dari rahim yang sama. Jadi tidak ada sekat-sekat apapun ya, kita semua tetap satu semeton Bali itu. Tetap supportnya gitu. Sama aja. Sama aja semua. Belajar memanusiakan manusia, boy. Mantap. Kayak slogan Sepan Jeblok Pak, musik bumi manusia. Jadi semua tuh terikat ya. Ternyata Pak Bowo masih ingat ya. Mafi loh. Musik kita hidup di dunia tuh jadi manusia itu Pak, nggak mungkin lah kita nggak Iya. dengerin musik atau sedikit tidaknya bersenandung lah dengan musik. Karena bentuk dari Ekspresi kita ya. Iya. Bumi juga kita sedikit tidaknya adalah kita rasa peduli terhadap lingkungan dan manusia. Dan manusia juga kita harus Hubungannya bersosial. ya, hubungan manusia antar manusia, hubungan sosialnya harus baik-baik. Itu karane lah. Nah itu dia. Iya. Manusia dengan Tuhan. Keren sih Pak Iya. filosofinya. Tagline-nya musik bumi manusia. Kalau Seven Brother musik love dream. Bet, kru ini di betan bang Musik love dreams, keren nih. musik cinta dan mimpi. Mimpi. Asik. Musik pokoknya. Tapi semua berawal dari mimpi sih. Ya benar. Saya juga kan di sini juga berawal dari mimpi. Bagaimana caranya saya bisa membangun suatu wilayah? Makanya saya tekankan buat semua rekan-rekan, kalau pengen menciptakan suatu perubahan, ambil sebagai kita loh generasi muda Pak Wo ya. Nanti kita ambil salah satu posisi, kita total di sana. Saya harus bisa merubah sesuatu, ya kamu harus ada di posisi itu.
Oh. Kalau iya, misalkan iya. kita hanya komentar saja, Tapi tanpa tanpa melaksanakan. melaksanakan ya kita nggak bisa dalam artian mungkin ada sesuatu yang mungkin bisa dengan link kan, tapi perubahan yang lebih besar itu sama seperti prinsip dari mantan gubernur DKI yang kemarin itu. Saya terjun ke politik karena saya muak dengan politik yang apa namanya, yang ke samping, miring lah. Jadi banyak inspirasi berarti dari Pak Eko ya, Iya. dengan mengemban tugas sebagai kawil ini ya. Gak mudah juga dan gak terlalu gimana ya, gak menggampangkan sebuah kedudukan menjadi kawil ini. Pasti setiap harinya Karena kan banyak. bersentuhan langsung sama masyarakat. Nah itu dia, banyak komplain, banyak apalah itu. Laporan, Gitu aja. Belum lagi masalah bantuan kayak gitu-gitu udah amat Sedikit gini ya. riskan itu. Soalnya Dalam artian masalah bantuan itu memang mengatur riskan. masyarakat yang Saat pandemi ribuan. seperti sekarang kan banyak program bantuan yang Oh, iya. turun dari pemerintah juga. Oh, ya, apalagi itu Pak. Saat ini kita udah usulkan semua orang yang mengusulkan bantuan, tapi yang apa namanya, yang cair hanya sekian, jadi yang tidak cair dalam artian kecemburuan sosial. Iya, Ya, benar. sekarang sih tergantung gini, kita apa namanya menjelaskan ke masyarakat itu pada komunikasi Yang penting ya. Masyarakat juga harus Sampaikan ngerti. sejujurnya, ya. Karena Transparan masyarakat, aja kita ya. ya, karena masyarakat itu kalau ketika kita sudah mengeluarkan argumentasi, alasan kenapa kita tidak lolos dan sebagainya, masyarakat pasti akan menerima. Nah, Pak. Kalau kita diamkan, ya masyarakat akan memberontak. Ya malah kalau diam-diam gitu ya banyak pertanyaan yang ingin disampaikan masyarakat, di ujung-ujungnya Persepsinya lain-lain. chaos gitu kan. nanti. Tapi selama ini astong kare. Ya. Kalau di wilayah yang aman sih. Sama-sama lah kita Iya. berkontribusi. Pokoknya untuk Pokoknya Karangasem. untuk Karangasem Pak. Nanti, Kalau untuk Karangasem nanti gas. kita kan banyak ini nih. Saya sih punya mimpi. Kemarin yang udah update di status juga. Saya punya mimpi. Acara di Karangasem musik ini kan banyak. Dalam Betul. artian penggagas acara ini kan banyak. Coba nanti kita setelah bumi ini normal, kembali aktivitas kita normal, kita bisa buat konser untuk sebagai pembuka. Kita kumpul semua ya. Boleh tuh Pak. Gimana nih? Itu bagus tuh. Itu bagus ya. Kesampingkan dulu bendera. Sampingkan kita. dulu kita bendera masing-masing lah. Kita untuk Karangasem lah dulu. Untuk sebagai pengembrak acara awal itu biar bisa loh. Wah, Festival gitu. ya. Yang Pure. besar, nasional, Wih, internasional gitu. keren. Misalkan. Mimpi kita bersama itu. Iya. Semoga terwujud. Semoga tokoh-tokoh masyarakat mensupport juga. Support ya. Dengan Pertama kalau nggak ada support, ya nggak bisa terlaksana. Dan sponsor-sponsor juga ya. Bisa juga. yang penting dari masyarakat juga support. Iya. Pokoknya hargai prosesnya juga dan lain-lain, pasti berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan terrealisasi nanti setelah pandemi ini. Pokoknya untuk Karangasem semua pasti semangat lah. Tanah kelahiran kita. Semangat. Oke Pak, untuk di ngobang kali ini terima kasih nih waktunya Pak Eko nih. Dari sore sampai menjelang Subuh. maghrib. Menjelang maghrib ini di Villa Great Mountain View bagi teman-teman yang mau liburan atau apa ini? 10 kamar di sini. Lumayan juga ya, banyak ya. Banyak. Jadi view-nya ini memang benar-benar bagus banget soalnya ya. Masih Natural sawah, banget. Di gunung. belakang itu masih ada bapak-bapak orang yang apa namanya? Kerja macul. Nah, jadi belakang nyangkul bisa dilihat tuh. Ada gunungnya kalau nggak berawan, jelas banget. Mungkin pagi ya Pak ya. Ini baru. Pagi ini. Jadi ini Pak, Ya. pesan untuk teman-teman nih di rumah atau yang channel ini di Indie Corner nih. Iya. Kalau Untuk pesan teman-teman. sih buat semua teman-teman yang menonton ini kan, semua teman-teman tetap semangat sih di masa pandemi seperti sekarang. Bahwasannya bukan kita saja yang merasakan, tapi semua sektor yang terkena. Ya, kita tetap semangat, tetap mengeksplor diri, tetap berjuang lah istilahnya. Ya, itu aja sih dalam artian jangan pernah menyerah dan jangan pernah mengambil suatu tindakan yang tidak baik. Misalkan dalam masa Kalap pandemi kita ya. mencuri kayak yang bertentangan dengan hukum, jangan sampai. Ya,
tetap jaga diri, semangat dan kuat. Wih, mantap Pak Iko. Masuk Pak Iko. Oke teman-teman Karangasem New Movement, terima kasih sudah menonton channel ini di Indie Corner. Sebentar lagi kita ada jamming session ya dari Pak Eko Sepenyeblok. Harus jamming kalau di sini. Terima kasih untuk Pak Eko sudah mengajak saya ke Villa Great Mountain View. Sangat dingin sekali. Nanti kan ngobang berikutnya dengan para tokoh atau musisi lainnya ya, yang ada di Karangasem. Pokoknya tetap dukung channel ini dengan komen, like, share, dan tentunya subscribe ya. Nanti pada subscribe Pak. Ya pasti udah. Mantap. See you again ya di channel Indie Corner. Pokoknya terima kasih banyak untuk Pak Eko. Salam-salam untuk teman-teman yang ada di Padang Tunggal juga semuanya. Terima kasih. See you. Mati sing mati pasti kal mati, setan polusi subekadong nadi rasuken hati ibu pertiwi sebilang wai nyansan ngeri lian tingkah manusia nejani keliwat duak setara cara bedara sadar sing sadar pasti mecedar nyansan yang gihang nyansan menyahang boya jeperang saling megarang kedok ngajegang nanging ngancurang subesing ada peduli serasa ngaenang bang iba pedidi dan jeselamedang detua di selogan sedon den terlambat sedon den joh menjalan lanjut selamedang generasi buen bidan sedon den terlambat rahayu jak kejam. Alasne asri sekebedek ilang di bidan desa mesalen kode gumine jani josan melenan supenyansan suram nyansan terancam lian tingkah manusia nejani keliwat duak sedara cara bedara lanjut selamedang detuah di selogan sedon den terlambat sedon den jome jalan lanjut selamedang generasi buana bidang sedon den terlambat rahayu jak
jakme, kejang rahayu jakme, kejang rahayu jakme, kejang. Oke, suksema. Om Santi 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 Santi. Dumugi rahayu sareng sami.